bisa dikatakan ya belum bisa secara utuh kita memotret bagaimana masa depan Indonesia ke depan. 100 hari dari 1826 hari. Saya sudah hitung. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. 5 tahun itu 1826. Dari 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2029. 3 bulan dari 60 bulan ke depan. Itu hanya sekitar 5%. Ya artinya too early to tell. Terlalu awal untuk kita langsung menyimpulkan ini sukses atau ini gagal. Tetapi paling tidak kita bersyukur respon dan harapan sekaligus ekspektasi masyarakat ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Belum lama ini hasil survei, di sini ada para pakar survei. Saya tidak ingin menggurui, tetapi paling tidak ada sejumlah lembaga survei yang menempatkan persepsi publik, harapan, dan sekali lagi sekaligus ekspektasinya begitu tinggi, di atas 80% terhadap pemerintahan yang baru berusia 3 bulan ini. Oleh karena itu, tentu untuk menjawab ini bukan dengan berpuas diri, tetapi lebih melecut diri kita agar kita sama-sama bisa menjaga public trust and confidence, rasa percaya dan juga yakin, optimis bahwa dengan kepemimpinan, dengan manajemen, dengan pemerintahan yang tadi menjalankan prinsip-prinsip good governance dan ingin melakukan leapfrog, lompatan-lompatan, bukan hanya business as usual, bukan hanya berjalan seperti biasa saja, tetapi ada lompatan-lompatan, percepatan-percepatan yang akan kita lakukan. Insya Allah dengan ini maka target-target seperti apa yang telah ditetapkan dalam Astra-Cita bisa kita wujudkan. Mengapresiasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang juga meletakkan pentingnya persatuan, kerukunan, dan juga harmoni sebagai landasan utama jika Indonesia ingin maju dan melesat ke depan. Karena sekali lagi, di tengah-tengah heterogenitas, pluralisme yang seringkali dieksploitasi secara berlebihan, menghadirkan gesekan, menghadirkan benturan yang sekali lagi bisa menghambat kemajuan Indonesia. Justru beliau mengatakan dan memberikan contoh, mari kita rangkul semua elemen. Jika mau dan jika punya keinginan yang sama dan visi dan tujuan yang sama, mari bergabung bersama-sama dalam perahu besar, dalam sebuah perahu besar. Jadi itu juga yang menghadirkan semangat kebersamaan dan kompromi kebangsaan. Sistem demokrasi dan politik yang kita alami juga unik di negara manapun. Bahkan kiblat demokrasi selama ini, Amerika Serikat atau negara-negara barat juga kerap mengalami permasalahan dan tantangan yang berbeda. Indonesia juga tentu punya tantangan tersendiri. Negara yang begitu majemuk ini, 280 juta orang, dengan berbagai ragam identitas, suku, agama, ras, etnis, dan kompleksitas permasalahan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semua itu membutuhkan hadirnya tata kelola pemerintahan sekaligus kepemimpinan yang efektif. Sering kita mendengar prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi. Ini semua juga harus terus kita jaga dengan baik. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin sama-sama mengajak kami untuk terus menjadi bagian dari itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kami. Hari ini saya berbahagia bisa hadir secara langsung sebuah acara peluncuran buku yang diselenggarakan. PSN ini memang harus terus dievaluasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet, PSN yang sudah terdata ada 280 sekian PSN ya, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir. Tidak hanya tentu terkait dengan infrastruktur, karena ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan berbagai elemen. Mengapa
sebuah proyek dikatakan sebagai PSN. Nah, disinilah Bapak Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama. Apakah sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik, atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal. Nah, kita tahu bahwa semangat untuk pembangunan yang tepat sasaran ini juga konsekuensinya pada penentuan prioritas, dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel dan yang kreatif, yang inovatif. Tidak hanya bergantung pada APBN. Kita harus mencari investasi datang dari dalam dan luar negeri yang sekali lagi bisa membantu pemerintah melalui skema-skema yang baik, ya, kerjasama yang baik agar bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur yang tadi diharapkan bisa memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.